Ya, kembali lagi berjumpa dengan gua Orlando Christy, kemudian dua rekan gua Kelvin dan Ahmad Murodi di podcast Skor Kacamata. Dan kali ini kita mau bahas soal Barcelona. Jadi para fans-fans Barcelona kalian sekumpul di sini. Kita mau bahas soal strategi transfer Barca musim ini. Dan salah satu yang paling hangat adalah Lewandowski yang baru saja diresmikan kepindahannya dari Bayern Munchen ke Barcelona. Nah, tapi sebelum kita masuk ke obrolannya, gue minta teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Teman-teman yang mau komen, silahkan komen di kolom yang ada di bawah. Dan juga kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk kasih likes. Dan juga follow untuk Instagram kita sama Spotify kita. Oke, langsung aja nih. Gua ke Kelvin dulu deh. Kelvin, menurut lu apa yang jadi penyebab nih Lewandowski itu ke Barca gitu? Apa sih yang mendorong dia untuk pindah dari Bayern Munchen, klub yang udah ngasih dia segalanya, untuk pindah ke Barcelona? Menurut lu gimana? Like or dislike sama transfer ini? Gua kalau spesifik Lewandowski, gua sebenarnya lebih ke dislike ya, karena lebih ke usianya sih. Usianya udah 33 tahun. Jadi gua agak bingung juga kenapa Barcelona mau beli pemain. Sebenarnya nggak beli lah. Mereka pasti belinya murah juga. Kenapa mereka mau ambil pemain yang usianya udah tua juga. Harusnya ini peluang bagus buat mereka advance project mereka ini. Dapetin manfaatin pemain-pemain yang lebih muda ya. Jadi cuman apakah dia bakal ngeklik? Ya pasti dalam setahun pertama, 2 tahun pasti dia akan benar-benar bagus, karena di Bayern pun dia udah mulai banyak main support, turun ke belakang, ikut bantu build up play, operan dia juga sebenarnya bagus. Dia pasti akan menarik satu back. Itu akan membuka peluang untuk pemain-pemain di sayapnya dia, baik itu mungkin Rafinha atau mungkin nanti mereka mau pakai Ferran Torres, siapapun yang main di sayap pasti akan dapat keuntungan sangat besar dengan adanya Lewandowski, karena Lewandowski ini benar-benar pure striker yang akan menarik perhatian back-back. Cuman jangka panjangnya menurut gue nggak terlalu bagus sih. Like atau dislike sih, gue lebih ke dislike ya kalau untuk satu spesifik transfer ini. Tapi gue ngerti lah alasannya kenapa Barcelona dapetin dia, dan Lewandowski sendiri pasti bosan menjadi ikan besar di kolam kecil, karena dia mau gimana pun ya istilahnya dia main di Bundesliga, mau ya pasti ujung-ujungnya dia bakal top scorer, kita udah tahu lah. Terus dia juga pasti akan mencetak banyak gol, banyak assist. Juara udah hampir pasti. Dia mau nyari apa lagi? Nah, mungkin challenge berikutnya ini adalah di project rebuilding-nya Barcelona menurut gua. Oke. Dodi deh. Dot, gimana? Lu like or dislike? Dan menurut lu gimana ya? Karena di Barca ini kan banyak striker juga ya. Ini kalau gue catatnya ada Memphis Depay, belum juga Aubameyang, dan juga pemain-pemain lain. Menurut lu kelebihan atau enggak sih? Ini banyak banget nih strikernya Barcelona sekarang. Ya, kalau gue justru berlawanan sama Kelvin, gue like dengan transfer ini. Dari segi usia memang ya, 33 itu nggak mumpuni sebetulnya buat orang untuk pindah ke tim yang besar begitu. Umur 33 orang mungkin udah mikir harusnya dia udah ke Qatar atau ke Amerika dan sebagainya gitu, tapi malah kemudian ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Oke, tapi dia satu sisi gini, dia udah jadi nggak perlu macam-macam lagi. Itu nama soal adaptasi sih nggak akan ada masalah, tapi mungkin hanya akan bertahan 2-3 tahun lah bagusnya dia. Gue pikir dia akan lebih beradaptasi. Lagi pula begini, gue tuh selalu beranggapan bahwa setiap orang yang punya wish gitu ya, ini orang kan udah lama banget sebetulnya pengen pindah dari Bayern, maksudnya beberapa bulan terakhir begitu, dan hanya ingin Barcelona begitu. Semesta mendukung kemudian gitu ya. Dengan Barcelonanya tadinya kan sempat diragukan, lu bisa bayar pakai apa gitu kan, lu kan nggak punya duit gitu. Tapi ternyata akhirnya terbuka jalan untuk bisa mendatangkan. Katanya harganya juga lumayan, 50 juta euro gitu. Itu kan angka yang cukup besar untuk pemain berusia 33 tahun. Tapi mereka Barcelona dapat proven player, dan ya Lewandowski udah nolak PSG, udah nolak Chelsea gitu. Dia hanya ingin Barcelona begitu. Ya udah, akhirnya kemudian match made in heaven, karena Barcelona begini. Oke, tadi pertanyaannya Christy, kan Barcelona udah banyak striker ya. Tapi odong-odong strikernya gitu. Kenapa? Karena musim lalu aja beda mereka sama Real Madrid, golnya keseluruhan di La Liga itu 12 gol. Madrid cetak 80 gol, Barcelona cuma 68. Dan top scorer mereka 12 gol Memphis Depay dan 11 gol Aubameyang. Meskipun Aubameyang datang di pertengahan musim gitu. Jadi mereka justru butuh penyerang yang bisa cetak 20-30 gol lagi selain sepeninggal Messi, dan itu akan didapatkan oleh
ketika mereka bersama dengan Lewandowski begitu. Dan Barcelona shotnya musim lalu dikit banget kalau menurut gue, 13,6 shot per pertandingan, itu minim banget begitu. Mereka nggak punya shot creator begitu ya. Jadi akhirnya kalau Lewandowski sendiri di musim lalu bersama Bayern Munchen, dia membuat 4,7 shot per pertandingan. Jadi setidaknya sudah tahulah ancaman terkuat akan ada dari siapa. Sudah jelas Lewandowski akan jadi penyerang utama mereka, tinggal di rolling saja sih sama Pierre-Emerick Aubameyang atau Memphis Depay. Tapi kayaknya kalau Depay bakalan dijual sih, kayaknya ada gosip-gosip seperti itu. Tinggal winger aja siapa yang akan ada di sebelah kanan dan siapa yang akan ada di sebelah kiri. Tapi secara umum gue melihat ini, gue like gitu dengan transfer ini. Oke. Sorry, gue nimpalin dikit soal yang tadi Dodi bilang dan pertanyaan lu juga soal inilah, soal Barcelona numpuk pemain kebanyakan lah ya, striker. Kan sebenarnya pertanyaan utamanya itu kenapa Barcelona yang kita udah tahu di berita, kenapa mereka ada krisis keuangan, kenapa mereka malah spend duitnya untuk beli striker dan beli pemain yang kayaknya tuh nggak terlalu perlu gitu. Dan mereka masih di payroll, mereka masih ada pemain-pemain yang gajinya gede, tapi mereka akan datangin lagi Lewandowski yang tentu gajinya pasti gede, Rafinha juga gajinya pasti gede, pemain-pemain yang mereka datangin itu pasti pemain-pemain yang gajinya gede. Jadi sebenarnya sampai seperti yang gue bilang tadi di grup Telegram kita, sampai semalam pun gue masih merasa ini tuh keputusan yang bodoh. Dan kita taping ini pagi-pagi. Sebenarnya tadi waktu gue bangun tidur, gue kepikiran juga ini masih bodoh sekali gitu. Tapi waktu gue mandi, gue dapet pencerahan. Pencerahannya kurang lebih gini. Tadi gue jujur gue pakai sabun cuci muka gitu, sabun cuci muka. Ini udah mau habis sabun cuci mukanya. Jadi kan gue juga mungkin anggap aja gue kayak Barcelona nih ya, keadaan keuangan gue nggak bagus. Sabun itu tuh sampai gue peres sampai bisa keluar secuil-cuil apapun tuh gue pakai karena gue belum mau beli sabun lagi yang baru, gue masih mau pakai yang itu gitu. Sampai gue gunting juga tuh biasanya. Gue gunting, gue korek dalamnya tuh. Karena gue nggak mau keluarin duit gitu. Gue ngerasa ini masih bisa kepake. Sama kayak istilahnya Barcelona masih punya pemain-pemain bagus, sebenarnya mereka masih bisa pakai. Tapi kalau misalkan gue pergi sama teman-teman gue, pergi nginap di satu villa gitu, misalnya rame-rame gitu ya, 3 atau 4 keluarga kita sewa satu Airbnb bareng, nggak mungkin dong gue bawa sabun kayak gitu. Itu malu, men. Malu banget gue kelihatannya kayaknya miskin banget sampai sabunnya mesti gue pelit-pelit gitu. Nah, Barcelona itu menurut gue di posisi yang sama juga. Mereka keuangan mereka kesusahan. Tapi nggak mungkin mereka nunjukin ke seluruh dunia kalau mereka itu miskin. Jadi gimana caranya? Mereka harus pamer, mereka tetap harus mereka harus panjat sosial, mereka harus tetap beli pemain terus untuk nunjukin kalau Barcelona ini sebenarnya walaupun ada masalah keuangan, mereka bukan berarti bangkrut dan harus bisa dan nggak bisa beli pemain. Jadi menurut gue sih strategi transfer mereka ini sebenarnya pintar juga. Mereka membuat ilusi kalau mereka itu masih tim yang punya duit dan pemain-pemain yang mereka beli ini memang proven player lah. Kayak Lewandowski tadi juga proven player. Pasti dalam jangka pendek akan memberikan keuntungan buat Barcelona musim ini. Dalam segi penciptaan peluang, mencetak gol, nggak usah dipertanyain lagi. Hampir nggak mungkin flop lah menurut gue dengan gaya mainnya dia. Ya, dan ini harapannya adalah dengan sukses di musim ini, dan mungkin sampai musim depan juga, bisa membuat Barcelona mendatangkan lebih banyak sponsor lagi, lebih banyak duit. Tapi ilusi itu yang penting. Nggak boleh kelihatan Barcelona ini kayak tim susah. Kalau kan semua orang pasti mau pindahnya ke Real Madrid. Nggak mau pindah ke Barcelona. Mati mereka kalau kayak gitu. Lu sendiri, Dot, lu setuju apa yang Kelvin bilang atau lu punya pendapat lain? Karena gini, Rafinha plus Lewandowski aja itu udah ngabisin 100 juta euro. Rafinha untuk pemain sayap yang mereka udah punya banyak juga. Lu setuju atau enggak menurut lu pendapat Kelvin? Ya, dari sisi ilusi mungkin iya, itu jadi salah satu alasan kenapa kemudian mereka tetap gembar-gembor mengeluarkan uang meskipun cash trap ya, meskipun uangnya nggak terlalu banyak. Tapi begini, ini secara teknis, gue semalam itu mencoba untuk mencari kenapa sih alasannya mereka itu tetap bisa mengeluarkan uang meskipun utangnya banyak. Kan mereka itu 1 miliar euro yang ditinggalkan oleh Josep Maria Bartomeu ya, itu banyak banget. Tapi begini, ternyata tidak seburuk itu kok kondisi keuangan Barcelona seperti yang dibilang oleh media gitu. Jadi ternyata ini gue nggak suka Laporta terus terang gitu ya. Dari dulu gue nggak suka orangnya gitu. Kalau ketemu di jalan gue toyor tuh orang. Tapi maksud gue gini, dia kerjanya bener gitu. Dia mewarisi utang dari orang sebelumnya 1 miliar euro. Tapi kemudian dia pelan-pelan tahu caranya gimana untuk bisa mulai menyeimbangkan neracanya Barcelona. Yang pertama adalah mereka jual
10% hak siar La Liga mereka ke firma Amerika Serikat Sixth Street itu di Juni 30 yang lalu itu nambah. Terus kemudian juga mereka ini masih ada paket yang mereka akan coba untuk tawarkan ke beberapa pihak lain. Terus kemudian juga ngejual itu licensing dan merchandising company. Mereka punya company kecil itu khusus untuk licensing sama merchandising. Itu mereka jual share-nya 49,9%. Gitu. Mereka tetap pemilik utama, tapi mereka ngejual 49,9%. Dan itu naik, itu kemudian 600 juta angkanya, 600 juta euro mereka dapatkan untuk itu. Jadi pelan-pelan mereka tuh mulai nemuin cara gimana caranya untuk bisa mendatangkan pemasukan lagi selain tadi pengeluaran yang banyak itu. Plus ada beberapa pemain juga yang akan dijual nih. Kalau gue baca ada Neto juga, Samuel Umtiti dan Lord Martin Braithwaite, Ricky Puig itu juga akan coba dijual. Jadi mungkin tidak seburuk itu kondisi finansial Barcelona sekarang ya dibanding beberapa bulan yang lalu. Oke, anggaplah kita setuju sama Dodi itu. Mereka punya utang 1,3 miliar euro. Tapi ada lagi nih kasus lain, masalah lain dari Barcelona. Karena nggak cuma masalah utang, tapi juga masalah salary cap-nya mereka. Musim lalu mereka punya batas salary cap cuma 97 juta euro, tapi mereka bisa minus 144. Artinya 200 juta lebih total pengeluaran gaji mereka. Sementara dengan datangnya sekarang beberapa pemain baru, itu juga nggak makin kecil, makin gede. Terakhir gue baca datanya itu mereka punya musim ini aja itu gaji mereka itu 249 juta euro. Artinya bakal minus banyak banget. Dan musim lalu mereka satu-satunya tim La Liga yang salary cap-nya minus. Yang lainnya nggak ada yang minus, selalu di bawah salary cap-nya. Nah, artinya mereka kan bakal melepas beberapa pemain kan buat menyeimbangkan salary cap-nya kan. Nah, kira-kira menurut lu, Dot, siapa yang bakal dilepas nih? Dan siapa yang bakal dipertahankan sama Xavi? Oke. Ya, kalau misalnya pertanyaan siapa yang dilepas adalah biasanya kalau misalnya untuk menyimbangkan itu kan pemain yang gajinya besar gitu. Tapi mungkin sudah bisa digantikan oleh orang-orang lain. Gue sih merasa kayak Gerard Piqué itu buang lah. Come on, gitu kan mereka udah mendatangkan Andreas Christensen, kemudian Araujo juga yang nggak jelek-jelek banget, kemudian masih ada Eric Garcia, kayaknya udah cocok lah dia untuk main di Qatar kali atau main gitu, atau fokus di tenisnya dia lah gitu loh, bisnis tenisnya dia aja gitu. Terus kemudian mungkin Memphis ya, gue sih merasa Memphis agak mentok sih, musim-musim lalu banyak gol juga kayaknya banyakan penalti atau sebagainya gitu. Apalagi sekarang udah ada Lewandowski, jadi mungkin Memphis juga mesti digeser. Umtiti nih, aduh, udah kita nggak dengar dia main gitu ya. Tapi masih ada di Barcelona gitu. Makan gajinya paling tinggi, salah satu yang paling tinggi. Nah, gitu, makanya itu juga jadi salah satu hal yang harus dibuang juga begitu. Jadi ada beberapa pemain sebetulnya yang kira-kira udah berumur tapi tidak bisa perform seperti sebelumnya. Jadi masih banyak sih pilihan mereka. Tapi ini gue juga menarik sih. Jadi ada ini gue semalam baca juga. Ada mereka tuh menyiapkan sebuah itu tadi ya, sebuah paket, sebuah cara untuk bisa menyeimbangkan salary cap mereka. Mereka aware kok dengan itu gitu ya. Jadi mereka akan mencoba ngutak-atik, ini katanya akuntannya Barcelona sama pengacara dan sebagainya itu terus-menerus ngutak-atik. Ini as we speak juga mungkin mereka akan masih terus jalan. Jadi kita tunggulah paket dari mereka seperti apa. Karena ini kan bukan tim kecil, bukan tim sembarangan, ini Barcelona begitu. Jadi ya krisis-krisis kayak begini ya memang mereka kena, tapi mereka pasti punya cara untuk melewatinya. Oke, gue Kelvin nih. Vin, tadi kan kita ngobrol ya, bahwa Barcelona ini secara salary cap udah terlalu over banget. Nah, tapi menurut lu sendiri, secara keseluruhan, sejauh ini, lu ngelihat Barcelona tuh pergerakan transfer musim ini tuh gimana? Kalau misalnya lu kasih 1-10, lu kira-kira nilainya berapa? Dan balik lagi ke tadi ke pertanyaan tadi, siapa kira-kira pemain yang harusnya dilepas sama Barcelona untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka? Gimana, Vin? Sebenarnya kalau misalkan ngelepas, sebenarnya kita tahu pemain-pemain Barcelona ini sebenarnya gajinya paling gede itu pemain-pemain yang udah tua lah, pemain yang udah lama dan jasanya besar buat Barcelona. Sergio Busquets, Jordi Alba,
Gerard Pique itu salah satu pemain yang gajinya terlalu gede lah. Miralem Pjanic juga ternyata gajinya masih gede loh. Gitu gajinya per tahunnya itu dia udah makan 15 juta euro gitu. Sebenarnya rada-rada aneh sih. Tapi ya, Miralem Pjanic itu pasti mereka akan coba untuk jual atau lepas ke tim lain dengan harga murah atau gratis. Sergio Busquets, Jordi Alba, Gerard Pique, thank you for your service. Musim ini mereka udah mesti ditransisi untuk nggak terlalu banyak dipakai lagi kalau menurut gua. Dulu waktu Pep Guardiola mulai ngambil alih Barcelona dari Frank Rijkaard, memang midfield ada pakem waktu itu Busquets, Xavi, Iniesta, tiga produk dari La Masia ya, 3 produk dari tim muda Barcelona. Kali ini mereka mesti cari pemain-pemain muda yang bisa mereka manfaatkan ini karena pemain muda ini gajinya lebih kecil. Apakah itu Pedri, Gavi, Riqui Puig? Kalau misalnya Riqui Puig dijual ya mungkin bisa cari pemain lain lagi. Apakah mereka mungkin nanti akan datangin Frank Kessié yang mereka udah datangin, apakah itu akan menjadi solusinya juga di tengah? Mereka harus cari pemain-pemain lain yang bisa menggantikan perannya Busquets, Jordi Alba, dan Gerard Pique. Jordi Alba sebenarnya udah rumornya Barcelona akan datangin antara Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso, atau bahkan dua-duanya. Itu solusi bagus banget buat ngisi Barcelona. Ya itu pelan-pelan pemain-pemain itu sebenarnya mesti diintegrasiin biar Barcelona udah masuk ke fase baru, jangan pakai pemain-pemain lama yang gajinya gede ini. Jadi begitu mereka nanti dilepas free transfer, ya udah fans juga akan lupa gitu dengan mereka dan nggak terlalu masalahin lagi. Kalau secara keseluruhan Barcelona transfernya berapa? Kalau mereka bisa datangin Alonso dan Azpilicueta, menurut gua mungkin ratingnya bisa 7 atau 8 lah. Lumayan bagus gitu. Barcelona ini mungkin kita selalu concernnya adalah mereka numpuk mau pemain di depan. Udah kayak mau bikin tim winning 11 atau FIFA kan, kayak game aja gitu, banyakin striker ya karena itu yang paling penting. Ya tapi secara keseluruhan emang Barcelona kita lihat dari zaman dulu mereka tim suksesnya juga begitu mereka sukses di di akhir tahun 2000-an, awal tahun 2010-an justru malah kebanyakan mereka back-nya ini sebenarnya mereka nggak terlalu numpuk banyak pemain gitu loh. Kita masih ingat Barcelona ini bahkan pakai kayak Mascherano jadi back tengah atau Yaya Toure dipaksa main jadi back tengah juga. Ini sebenarnya ya memang udah strategi Barcelona gitu. Kalau misalnya mereka emang fokusnya dengan ball possession dan kita tahu Xavi ini muridnya Tiki Taka lah, dia pasti akan main dengan fokus possession. Ya pasti nggak menutup kemungkinan bahwa pemain-pemain yang harusnya naturally sebagai midfielder akan main sebagai back atau mungkin mereka pemain backnya yang punya cenderung lebih bisa untuk menjaga possession. Ya wajar. Jadi back-backnya itu di belakang mungkin bakal ada pemain-pemain yang mungkin namanya nggak terlalu terkenal, tapi justru malah bisa bersinar. Jadi menurut gua nggak apa-apa lah untuk pemain di depan. Mungkin memang strategi mereka begitu, mungkin Xavi punya pemikiran sendiri yang berbeda. Secara keseluruhan itu masih inline dengan gimana kesuksesan Barcelona dulu. Ya menurut gua sih 7,5 lah sekarang. Mungkin sekarang 7. Nanti kalau mereka bisa datangin Alonso dan Aspi, mungkin jadi 8 lah. Secara keseluruhan. Mereka memang perlu gebrakan untuk bisa ngalahin Madrid musim depan. Prediksi lu gimana musim depan Barcelona? Apakah mereka akan bisa dapat gelar juara La Liga? Atau gimana? Apa mereka hanya tetap ada di bawahnya Real Madrid? Real Madrid masih yang utama, gimana? Kalau menurut lu sejauh ini? Mungkin masih peringkat kedua ya, kalau prediksi gue. Real Madrid sama Atletico pasti bakal bounce back. Real Madrid kemungkinan masih dengan core pemainnya cukup kuat juga. Barcelona ini sebenarnya masalahnya transisi. Mereka pasti akan membutuhkan waktu mungkin at least 2 bulan untuk mencari starting 11 yang paling ideal dan pemain-pemainnya siapa aja yang bakal main di depan dan di tengah juga. Jadi ini bakal menjadi periode di mana mereka bakal banyak drop point di awal musim menurut gua ya. Mungkin musim depannya, mungkin musim 2023-2024 mungkin mereka potensi juara, tapi mungkin musim depan masih bakal banyak buang poin di awal-awal musim dan mungkin impact-nya berjuara 2 lah di akhir musim. Tutup masih juara 2 ya. Oke, gue ke Dodi deh. Dodi, gimana menurut lo terakhir berapa lo kasih skor untuk 1 sampai 10 untuk transfernya Barcelona sejauh ini, dan kira-kira gimana prediksi lo Barca musim depan? Apakah tetap di bawah Madrid atau akan jadi juara La Liga nih? Gimana, Dot? Ini yang terakhir pertanyaannya jebakan ya, mana mungkin Barcelona di atas Madrid ya? Itu nggak mungkin harusnya. Tapi gini, kalau soal angka, gue justru mungkin gini ya 7 juga lah, 7. Kenapa? Karena gini, sebetulnya dibanding Lewandowski, gue malah tertarik dengan Kessié.
ini rekrutmen yang luar biasa ya, buat seorang Milanisti seperti saudara Kristi itu sangat kehilangan gitu. Gue tuh terus terang ya, musim lalu gue nggak terlalu banyak nonton Serie A, tapi setiap gue lihat highlightnya AC Milan gitu ya, ini orang bisa ngapain aja gitu. Jadi kalau menurut gue yang paling penting sebetulnya bukan Lewandowski tapi Kessie. Kedatangan dia itu akan bikin lini tengah Barcelona lebih bertenaga begitu. Dan kalau gue bilang karena mereka mendatangkan back cuma dalam tanda kutip kelasnya Christensen doang, ya problemnya tetap di lini belakang. Memang kan problem Barcelona dari dulu selalu begitu gitu. Mereka jarang di back yang bagus, mereka fokus kepada tengah ke depan. Nah kalau untuk musim ini ya, musim 2023 juara apa enggak ya nggak bakalan juara lah. Tetap masih Real Madrid. Kalau misalnya kita bandingkan aja dari cara transfer Madrid dan Barcelona, Madrid itu udah jauh-jauh hari berupaya meregenerasi lini tengah mereka, begitu, paling tidak begitu ya. Kan kita tahu lah Casemiro, Kroos dan kemudian Modric itu masih bagus gitu, meskipun udah tua-tua gitu, masih bagus. Tapi Madrid udah nyiapin Camavinga, udah nyiapin Valverde, udah nyiapin Aurelien Tchouameni gitu. Sementara Barcelona masih begitu-begitu aja gitu. Malah mendatangkan Kessie kan nggak bisa dibilang muda juga gitu. Meskipun tadi seperti gue bilang, gue memuji kedatangan dia. Jadi untuk musim lalu pun sebetulnya Barcelona ada di peringkat 2 di klasemen akhir itu kan cuma gara-gara Sevilla-nya kebanyakan imbang gitu. Maka musim lalu tuh Sevilla gue nyebutnya bukan Sevilla tapi Serie A gitu karena imbang dulu gitu loh. Makanya kemudian Barcelona bisa berada di peringkat 2. Musim depan ya Barcelona paling banter ada di peringkat 3. Itu di bawahnya Atletico atau di bawahnya Sevilla. Itu sih Komod. Oke, kita inilah ya berharap, nggak tahu ya, gue bukan fans Barcelona, jadi mungkin buat para fans Barcelona mereka pasti berharap Barcelona sukses. Tapi karena gue bukan fans Barcelona biasa aja. Kalau buat Dodi nggak berharap Barcelona sukses karena dia adalah musuh buyutannya Barcelona. Oke, kita punya apa nih? Salam-salam dari siapa nih? Dan ini edisinya Barcelona dan harus harus wow gitu. Coba di antara kalian ada yang punya salam-salam dari siapa gitu? Silakan. Calvin diajak ngopi tuh sama Oliver Presas. Oliver Presas. Kasar banget tuh orang. Itu juga back kanan gue nggak ngerti kenapa bisa jadi back kanan. Skillnya kurang sih, tapi ya pakai. Ya samalah dari pasangan dari wing kiri lah. Salam dari Silvinho. Kita lupa ya Silvinho pernah main di Barcelona. Legend Arsenal juga. Gue inget nih. Kenapa? Gue inget nih sama kiper Belanda yang main di Barcelona, Ruud Haas. karena kita kemarin kan research yang episode kita soal jersey favorit, gue jadi lihat Barcelona punya tim yang anniversary mereka ya yang 100 tahun. Salam dari back mereka Abelardo dan Sergi Barjuan. Wih, Sergi Barjuan. Ya kalau Sergi Barjuan harus dipasangkan dengan Albert Ferrer dong. Oh ya harus Albert Ferrer. Sama jangan lupa salam juga dari pamannya Rafael Nadal, Miguel Angel Nadal. Oh bener itu ya, pamannya. Oke deh. Terima kasih ya teman-teman udah gabung di podcast kita. Ramein terus dong podcast kita, kasih komen, kasih like, subscribe. Buat penggemar Barcelona ya, buat fans Barcelona silakan tulis di kolom komentar begitu. Menurut kalian strategi transfer Barcelona tahun ini seperti apa dan prediksinya gitu. Kalau gue sama Kelvin sanksi kan bahwa Barcelona akan bagus, ya paling tidak akan dapat trofi gitu ya musim depan. Apakah kalian sependapat atau justru dengan datangkan Kessie dan kemudian Lewandowski itu justru Barcelona akan langsung kena impact-nya bagus gitu. Ya, dan jangan lupa subscribe channel kita biar kita semakin semangat lagi bikin video-video terbaru dan yang paling terupdate. Gitu sih. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Kalau kalian punya ide tema apa yang menarik, kasih saran aja di situ. Dan jangan lupa follow untuk Instagram sama Spotify kita. Oke, terima kasih teman-teman buat gabung di sini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam skor kacamata.